Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmadi. Saya mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Nah, di sini saya akan membuat video ya, yang dimana video saya ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Al-Quran, yang dimana videonya itu saya membuat beberapa daftar pertanyaan yang nantinya akan dibacakan oleh rekan saya, dan saya bertugas untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut semampu dan sepengetahuan saya. Dan semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman yang mendengarnya, dan juga semoga bisa menambah pengetahuan kita semua ya tentang apa itu Al-Quran dan pengertiannya juga. Baiklah, di sini teman saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan ya. Monggo teman saya silahkan membacakan pertanyaannya yang pertama. Pertanyaan pertama yaitu, apakah hukum membaca Al-Quran? Hukum membaca Al-Quran itu yaitu fardu ain atau wajib. Jadi bagi kita semua yang umat muslim beragama Islam, mempelajari Al-Quran merupakan kewajiban bagi kita, karena pada dasarnya Al-Quran merupakan pedoman utama bagi umat muslim ya, yang dimana Al-Quran itu sangat wajib dipelajari, baik dalam ketika kita melakukan sesuatu dan juga dalam mengamalkannya. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, mengapa mempelajari Al-Quran harus menggunakan tajwid? Mengapa mempelajari Al-Quran harus menggunakan tajwid ya? Karena ilmu tajwid itu sangat wajib ya dipelajari sebelum kita mengamalkan atau membaca Al-Quran. Karena tajwid itu akan memudahkan kita untuk menghafal, membaca, dan mengamalkan Al-Quran. Karena ilmu tajwid merupakan ilmu yang digunakan untuk mengetahui panjang, pendek, harkat, serta huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Jadi ketika kita mempelajari ilmu tajwid, maka kita juga harus mengetahui panjang pendek bacaan yang ada dalam Al-Quran, untuk agar tidak terjadinya kekeliruan dalam mengartikannya. Pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah hikmah dalam mempelajari Al-Quran? Hikmah dalam mempelajari Al-Quran itu sangat banyak ya. Salah satunya yaitu kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa mempelajari Al-Quran akan mendapat satu kebaikan, yang dimana satu kebaikan tersebut akan berlipat ganda menjadi 10 kebaikan. Jadi buat teman-teman atau kita, bagi seluruh umat muslim yang mempelajari Al-Quran, satu kali mempelajari atau mengamalkan itu mendapat satu kebaikan. Bagaimana jika kita mempelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Berapa kebaikan yang kita dapat coba? Itu sangat banyak ya bagi diri kita sendiri, makanya sangat dianjurkan untuk mempelajari Al-Quran. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat yaitu, apakah sangat dianjurkan bagi muslim mengamalkan Al-Quran? Mengamalkan Al-Quran itu sangat dianjurkan bagi muslim ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun sangat menyayangkan jika umat muslim tidak mengetahui Al-Quran. Bahkan dia tidak bisa mempelajari atau mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagi seluruh umat muslim itu sangat dianjurkan, karena ketika kita sholat, ketika kita beribadah, bacaan yang utama adalah bacaan Al-Quran yang kita ucapkan. Bahkan ketika kita ingin doa-doa kita mustajab atau doa-doa kita dikabul, kita harus sering rajin membaca Al-Quran setelah kita selesai berdoa. Pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang kelima yaitu, bagaimana hukum membaca Al-Quran menggunakan teknologi? Hukum membaca Al-Quran menggunakan teknologi itu sebenarnya tidak dianjurkan ya. Karena bagi kita kan yang normal, yang bisa membaca, bisa melihat, itu lebih baik kita membaca Al-Quran secara langsung. Terkecuali bagi mereka-mereka yang mengalami cacat fisik, itu sangat dianjurkan menggunakan teknologi seperti
Al-Quran Red Pen, yang dimana teknologi tersebut mampu membaca Al-Quran hanya dengan kita menggerakkannya, tetapi kita juga mengikuti membaca Al-Quran tersebut dalam hati gitu. Jadi kita tidak hanya mendengarkannya. Pertanyaan yang selanjutnya, Pertanyaan yang keenam yaitu, apakah diwajibkan mengamalkan Al-Quran di kehidupan sehari-hari? mengamalkan Al-Quran di kehidupan sehari itu sangat wajib ya teman-teman, karena pada dasarnya Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu banyak sekali hal-hal kebaikan yang tercantum di sana, dan kita harus bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika kita berada di rumah, di luar, ataupun kita sedang bekerja, yang dimana dari kebaikan tersebut akan mendapatkan hikmah yang baik buat kita juga. Pertanyaan yang selanjutnya, Yang selanjutnya yaitu, bagaimana membaca Al-Quran bagi orang yang bisu? membaca Al-Quran bagi orang yang bisu ya, ini kan bagi orang yang cacat intinya ya. Nah, kalau orang yang cacat itu tidak membaca menggunakan lisan tidak apa-apa, tapi mereka membacanya menggunakan hati gitu. Jadi bukan berarti orang bisu nggak boleh membaca Al-Quran, itu malah harusnya orang bisu tetap wajib membaca Al-Quran. Mereka mungkin tidak bisa membaca melalui lisan, tapi hati mereka bisa membaca, walaupun tidak terdengar oleh orang lain bahwa mereka sedang membaca Al-Quran. Pertanyaan yang selanjutnya, Apakah harus bagi muslim bisa menghafal Al-Quran? bagi muslim itu tidak harus bisa menghafal Al-Qurannya, tapi bisa mengamalkannya dan juga mengartikannya. Jadi buat muslim ya, nggak semua muslim itu mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, dan tidak semua umat muslim mampu menghafalkan Al-Quran, karena Al-Quran itu terdiri dari 30 juz dan itu sangat sulit untuk menghafalkannya. Tetapi umat muslim mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana itu sama setara dengan kebaikan yang didapat ketika kita mampu menghafalkannya. Pertanyaannya yang selanjutnya, Yang selanjutnya yaitu, bagaimana jika seorang bisa membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya? nah ini bagaimana jika seseorang bisa membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya? Itu percuma ya, karena kita bisa membaca tapi kita nggak amalin, kita cuma baca doang, nggak kita amalin, itu buat apa gitu. Jadi sangat dianjurkan jika kita mampu membaca, kita juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa membaca, kita juga mengamalkannya, maka kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya Mas, pertanyaan yang selanjutnya, Pertanyaan yang ke-10 yaitu, apakah Al-Quran berperan penting dalam kehidupan? Al-Quran berperan penting dalam kehidupan sehari-hari ya, karena Al-Quran sendiri mampu merubah manusia dengan kita membacanya, dengan kita mengamalkannya, dengan kita mengartikannya. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW pun Al-Quran pernah dibuktikan bahwa Al-Quran mampu merubah kehidupan dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang hingga sekarang ini. Pertanyaan yang selanjutnya, Pertanyaan yang ke-11 yaitu, keutamaan membaca Al-Quran dalam sholat. keutamaan membaca Al-Quran dalam sholat itu banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama itu mampu meningkatkan kekhusyuan kita dalam beribadah dan bertakwa kepada Allah. Selanjutnya keutamanya juga dengan kita membaca Al-Quran dalam sholat itu, nantinya insya Allah doa-doa kita akan mustajab dan akan dikabul oleh Allah, serta dosa-dosa kita akan dikurangi atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang selanjutnya Mas, Pertanyaan yang ke-12 yaitu, perbandingan kitab Al-Quran dengan kitab lainnya yang diturunkan oleh Allah. perbandingan Al-Quran dengan kitab lainnya itu, Al-Quran itu ya sebagai penyempurna dari kitab-kitab lainnya ya. Al-Quran itu kitab yang paling sempurna dari kitab-kitab lain yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi. Itulah kenapa Al-Quran menjadi pedoman bagi semua umat muslim, karena Al-Quran merupakan kitab yang paling sempurna, kitab yang intinya kitab tersebut menyangkut semua hal yang ada di bumi dan alam semesta. Itulah mengapa Al-Quran menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam daripada kitab-kitab lainnya.
Selanjutnya mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.